Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang bilangan bulat yaitu bagian 3, di mana kita akan belajar tentang perkalian, pemangkatan, dan pembagian beserta sifat operasi hitung pada perkalian, pemangkatan, dan pembagian. Langsung saja. Yang pertama adalah perkalian. Sebelumnya kita harus mengingat bagaimana perkalian itu dulu. Yang pertama ada 8 kali 4, yang kedua adalah 3 dikalikan negatif 4, yang ketiga ada negatif 5 dikalikan 2, selanjutnya yang keempat adalah negatif 6 dikalikan negatif 4, kemudian yang kelima adalah negatif 5 dikalikan 12 dikalikan negatif 10. Pertama yang harus kita ingat adalah positif dikalikan negatif sama dengan negatif, kemudian negatif dikalikan positif sama dengan negatif, negatif dikalikan negatif sama dengan positif, dan yang terakhir adalah positif dikalikan positif sama dengan positif. Langsung saja, di sini 8 kali 4, kita ketahui hasilnya pasti 32. 3 dikalikan negatif 4, kita ketahui bahwa di sini 3-nya adalah positif, sehingga positif ketemu negatif adalah negatif, sehingga 3 dikalikan negatif 4 adalah negatif 12. Yang ketiga adalah negatif 5 dikalikan 2, di mana negatif apabila dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif, maka kita ketahui hasilnya negatif 10. Kemudian, di sini ada negatif 6 dikalikan negatif 4, di mana negatif dikalikan negatif itu hasilnya adalah positif, sehingga kita peroleh di sini adalah plus 24. Ya, di sini tandanya positif atau hanya ditulis 24. Kemudian di sini negatif 5 dikalikan 12 dikalikan negatif 10. Negatif ketemu positif itu sama dengan negatif. Kemudian negatif dikalikan negatif lagi hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah nanti di sini positif. 5 dikalikan 12 itu sama dengan 60. 60 dikalikan 10 itu sama dengan 600. Seperti ini. Selanjutnya adalah pemangkatan. Kita harus ingat yang terlebih dahulu apabila ada negatif X dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya nanti akan positif. Sedangkan negatif X apabila dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Untuk contoh yang pertama adalah 4 kuadrat, yang kedua adalah negatif 4 dikuadratkan, kemudian yang ketiga adalah negatif 4 kuadrat, kemudian yang keempat adalah negatif 5 dipangkatkan 3, dan yang kelima adalah negatif 4 dikuadratkan ditambah negatif 4 kuadrat dikurangi negatif 5 dikuadratkan. Ya, untuk yang soal nomor pertama, ini jelas bahwa 4 kuadrat itu sama dengan 4 kali 4, maka hasilnya adalah 16. Kemudian negatif 4 dikuadratkan, maka sama saja dengan negatif 4 dikalikan negatif 4 sama dengan 16. Di sini yang ketiga, kalian harus ingat bahwa negatif 4 kuadrat itu yang dikuadratkan hanya 4-nya. Maka dia hasilnya akan tetap negatif, kemudian 4 kuadrat sama dengan 16 seperti ini. Ya, kemudian negatif 5 dipangkatkan 3, maka sama saja dengan negatif 5 dikalikan negatif 5 dikalikan negatif 5. Ingat, kalau pangkatnya bernilai ganjil, maka hasilnya akan negatif. 5 dikalikan 5, 25, 25 dikalikan 5 sama dengan negatif 125. Ya, sama seperti yang sebelumnya, negatif 4 dikuadratkan tadi hasilnya adalah 16. Kemudian negatif 4 kuadrat itu tadi hasilnya adalah negatif 16. Kemudian negatif 5 dikuadratkan itu hasilnya adalah 25. Ya, di sini ada positif ketemu negatif dan negatif ketemu positif. Maka kita peroleh di sini adalah min ketemu plus, hasilnya adalah min. Maka sama saja 16 dikurangi 16 dikurangi 25, maka hasilnya adalah negatif 25. Ya. Kemudian contoh yang keenam adalah negatif kurung buka negatif 2 dikuadratkan, kemudian dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan 4. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. Negatif 2 dikuadratkan itu sama dengan 4, kemudian dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan 4. 4 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 64, maka negatifnya kan tetap. Negatif 64 dipangkatkan 4 karena pangkatnya bernilai genap, maka hasilnya nanti pasti bilangan positif. Ya, atau yang harus kalian ingat bahwa yang pertama, apabila ada A pangkat X dikalikan A pangkat Y itu sama saja dengan A
pangkatkan X ditambah Y, jadi pangkatnya dijumlahkan. Ya, kemudian apabila ada A pangkat X kemudian dipangkatkan Y, itu akan sama saja dengan A pangkat X dikalikan Y, maka X dikalikan Y, pangkatnya dikalikan. Kemudian apabila ada A pangkat X per A pangkat Y, itu sama saja dengan A pangkat X dikurangi Y, pangkatnya dikurangkan. Ya. Kemudian, sehingga dari soal nomor 6 ini tadi, kita peroleh min negatif 2 dikuadratkan, dipangkatkan 3, dipangkatkan 4. Hasilnya adalah pangkat 2 ini bisa kita kalikan dengan 3, sehingga kita peroleh negatif 2, pangkat 2 kali 3, kemudian dipangkatkan 4, atau sama dengan negatif 2 pangkat 6 dikalikan 4. 6 dikalikan 4 sama dengan 24, maka pasti hasil dari pemangkatan ini adalah positif, yaitu sama saja dengan 2 pangkat 24. Ya. Selanjutnya adalah pembagian. Di sini ada sama, peraturannya adalah positif dibagi negatif itu sama dengan negatif. Kemudian negatif dibagi positif itu juga negatif. Negatif dibagi negatif itu akan sama dengan positif, sedangkan positif dikalikan positif itu sama dengan positif. Ya, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Yang pertama adalah 168 dibagi negatif 12, atau kita bisa tuliskan sebagai berikut, 168 dibagi 12 per 12. Di sini positif dibagi negatif, pasti hasilnya akan negatif. Pembilang dan menyebutnya bisa karena dia sama-sama satuannya genap, maka kita bisa bagi 2 terlebih dahulu, maka 168 dibagi 2 dan 12 dibagi 2. Kita peroleh hasilnya adalah 84 per 6. Ya, setelah ini masih kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, sehingga kita peroleh sama dengan 42 per 3, min 3 ya. Kemudian 42 dibagi negatif 3 itu hasilnya akan sama dengan 14 per min 1 atau sama dengan negatif 14. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua yaitu negatif 315 dibagi 15. Sama, untuk lebih mudahnya kita buat bilangan pecahan terlebih dahulu, maka min 315 dibagi 15, dia sama-sama di belakangnya 5, maka bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 pembilang dan penyebutnya, maka kita peroleh hasilnya adalah min 105 per 5. Ya, karena di sini juga masih kelipatan 5, kita bisa bagi menjadi sama-sama dibagi 5, hasilnya adalah min 21 per 1, atau hasilnya adalah negatif 21. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu semakin besar angkanya, yaitu min 3475 dibagi 139. Caranya sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2, sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah negatif 25. Selanjutnya adalah sifat operasi hitung. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran posisi. Apabila A kali B, maka hasilnya adalah B kali A. Untuk contoh yang pertama, 5 kali 4 itu akan apakah sama dengan 4 kali 5? Coba kita buktikan. 5 dikalikan 4 itu hasilnya adalah 20, sedangkan 4 kali 5 itu juga hasilnya 20. Maka komutatif berlaku untuk perkalian. Ya. Kemudian, yang kedua, apakah bisa untuk pembagian? Coba, 8 dibagi 4, apakah sama dengan 4 dibagi 8? 8 dibagi 4 itu sama dengan 2, sedangkan 4 dibagi 8 itu sama dengan 1 per 2. Maka sifat komutatif tidak berlaku untuk perkalian. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan bilangan. Jadi apabila A dikalikan B, kemudian dikalikan C akan sama dengan A dikalikan B dikalikan C. Ya, seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh, ke perkalian dulu. 2 dikalikan 5 dikalikan 4, apakah akan sama dengan 2, kemudian 4 dikalikan 5 terlebih dahulu? Hasilnya 2 dikalikan 5, 10, kemudian baru dikalikan 4, akan sama dengan 2, dikalikan 5 dikalikan 4, hasilnya adalah 40,
sama dengan 40. Maka sifat asosiatif berlaku untuk perkalian. Ya, sekarang apakah sifat asosiatif berlaku untuk pembagian? Maka kita coba 48 dibagi 6, kemudian dibagi 2, apakah sama dengan 48 dibagi 6 dibagi 2 terlebih dahulu? 48 dibagi 6 itu sama dengan 8 dibagi 2, apakah sama dengan 48 dibagi 4? Maka hasilnya 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, sedangkan 48 dibagi 4 itu sama dengan 12. Maka, untuk sifat asosiatif tidak berlaku untuk pembagian. Kemudian, 20 dikali 4 dibagi 5. Kita hitung terlebih dahulu, 20 dikalikan 4 terlebih dahulu, hasilnya ada 80. Kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 16. Apakah sama dengan 20 dikalikan 4 dibagi 5 terlebih dahulu? Kita tulis 20 dikalikan 4 per 5. 20-nya kita sederhanakan dengan 5, maka ada hasilnya 4. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Maka untuk operasi campuran seperti ini bersifat asosiatif ya. Kemudian untuk sifat yang ketiga adalah identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Jadi apabila bilangan apapun itu yang dikalikan 1 atau dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Kemudian untuk contoh soal sifat operasi hitung, yang pertama adalah negatif 12 dikali 3 dikali negatif 5 dikali 4. Di sini 12 bernilai negatif, kemudian 3 bernilai positif, 5 bernilai negatif, dan 4 bernilai positif. Kita bisa kerjakan terlebih dahulu yang negatif dengan negatif. Maka negatif 12 dikali negatif 5, pasti hasilnya adalah positif karena negatif ketemu negatif, ingat hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah 60, sedangkan 3 dikalikan 4 karena sama-sama positif, jadi hasilnya pasti positif yaitu 12. Maka 60 dikalikan 12 itu sama dengan 720. Soal yang kedua yaitu 350 dibagi 2 dibagi negatif 5 dibagi 7. Di sini tanda 350 adalah positif, 2 adalah positif, negatif 5 negatif, dan 7 adalah positif. Yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang positif, maka 350 dibagi 2 itu sama dengan 175. Kemudian kita tulis lagi negatif 5 dibagi 7. Kemudian yang positif lagi kita bisa kerjakan yaitu 175 dibagi 7. Hasilnya adalah 25 dibagi negatif 5. Ingat positif ketemu negatif itu hasilnya akan negatif, maka 25 dibagi negatif 5 itu sama dengan negatif 5. Kemudian yang ketiga adalah negatif 72 dibagi 6 dikali 2 dibagi negatif 4. Kita ketahui bahwa kita bisa sederhanakan soal ini menjadi pecahan yaitu min 72 dibagi 6 atau per 6, kemudian dikalikan 2 dibagi negatif 4, maka itu sama dengan 2 per negatif 4 seperti ini. Maka min 72 dibagi 6 kita ketahui hasilnya min 12, sedangkan 2 per negatif 4 itu kita bisa sederhanakan menjadi min 1 per 2. Ya, sehingga kita peroleh min 12 dikalikan min 1 per 2. Min dikalikan min itu hasilnya adalah positif, maka hasilnya adalah 6 ya. 12 dikalikan setengah itu sama dengan di sini kita bisa sederhanakan 12 dibagi 2 dan 2 dibagi 2 hasilnya adalah 6 ya. Selanjutnya adalah sifat operasi hitung yang keempat yaitu tentang distributif atau apabila ada A dikalikan B ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ya. Contohnya, apabila ada 5 dikalikan 4 ditambah 3, di mana 4 ditambah 3-nya dalam kurung, maka ini sama artinya dengan 5 dikali 4, kemudian 5 dikali 3 ya. 5 dikali 4 sama dengan 20, sedangkan 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Oke, maka kita peroleh hasilnya adalah 35. Kemudian yang kedua adalah dalam kurung 21 ditambah 18 ditambah 9,
kemudian dibagi 3. Ini sama, menggunakan sifat distributif, maka 21 dibagi 3, kemudian 8 dibagi 3, 18 dibagi 3, maaf, hasilnya adalah 6, sedangkan 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Maka hasil dari operasi 21 ditambah 8 ditambah 9 kemudian dibagi 3 itu sama dengan 16. Kemudian yang kelima yaitu kebalikan dari distributif ini akan sangat berguna untuk soal-soal yang seperti ini. Apabila ada soal 25 dikali 9, kemudian dikurangi 25 dikali 13 dan ditambah dengan 25 dikali 7. Perhatikan di sini sama-sama ada 25 ya, maka kemudian di sini, karena sama-sama 25, maka bisa kita keluarkan terlebih dahulu. Kita tulis 25 dikali, di sini ada 9, ya. Tandanya setelah 9 itu adalah negatif, karena apa? Di sini penghubungnya adalah negatif, maka min 13 ditambah 7 seperti ini, ya. Maka hasilnya adalah 25 dikalikan 9 dikurangi 13 ditambah 7, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3, maka sama dengan 25 dikali 3, atau hasilnya 75. Lebih mudah dikerjakan menggunakan sifat yang seperti ini, dibandingkan kita harus mengalihkan 25 dikali 9, kemudian baru dikurangi 25 kali 13, itu lebih panjang caranya dibandingkan dengan cara yang ini tadi. Ya. Untuk selanjutnya yaitu adalah sama, yaitu 20 dikali 18 ditambah 20 dikali 6 dibagi 4 kali 9 dikurangi 4 kali 4. Di sini sama, yaitu sama-sama ada nilai 20, maka kita bisa keluarkan terlebih dahulu 20-nya seperti ini, beserta dengan 4-nya, karena di penyebutnya ini juga 4 kali 9 dan 4 dikalikan 4. Ya, kemudian kita fokus ke pembilang. Di pembilangnya, di sini adalah dikalikan 18 ditambah 6. Ingat, di sini tanda penghubungnya adalah positif, maka 18 ditambah 6. Begitu juga dengan penyebutnya, maka ini sama dengan 4 dikalikan 9 dikurangi 4. Ya, di sini tandanya dikurangi, maka hasilnya adalah 20 per 4. Kita bisa sederhanakan ini menjadi 5 dikalikan 18 ditambah 6 yaitu 24. Sedangkan 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5. Kita bisa sederhanakan lagi 5 dengan 5-nya. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 24. Ya. Contoh soalnya adalah yang pertama, 6 dikalikan 9 ditambah 13 dikurangi 17, sama seperti tadi, maka sama dengan 6 kali 9, kemudian 6 dikali 13, kemudian 6 dikali 17, tandanya mengikuti ya. Kemudian, sehingga kita peroleh 6 kali 9 itu 54, kemudian 6 dikalikan 13 itu sama dengan 78, 6 dikalikan 17 itu sama dengan 102. Di sini, caranya lebih panjang dibandingkan ketika kalian mengerjakan 9 ditambah 13 dikurangi 17, baru dikalikan 6, tapi hasilnya akan sama. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu 7 dikali 9 ditambah 7 dikali 13 dikurangi 7 kalikan 17. Ini sama, kita bisa menggunakan sifat kebalikan tadi, yaitu 7-nya kita keluarkan, maka sisanya adalah 9 ditambah 13 dikurangi 17. Ya, seperti ini. Sehingga kita peroleh 7, 9 ditambah 13 dikurangi 17, itu hasilnya adalah 5. Maka 7 dikali 5 itu sama dengan 35. Untuk contoh yang ketiga, yaitu 7 dikali 9 ditambah 7 dikalikan negatif 13 dikurangi 7 dikalikan negatif 17. Ya, di sini juga sama, yaitu 7-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian, di sini ada nilai 9-nya, maka 9 ditambah negatif 13 dikurangi negatif 17. Jadi tanda ini jangan sampai tertukar dan kalian lupa menulisnya. Maka hasilnya
plus ketemu min itu sama dengan min. Min ketemu min itu hasilnya adalah positif, atau kita bisa tulis lagi 7 dikalikan 9 dikurangi 13 ditambah 17 seperti ini, sehingga hasilnya adalah 7 dikalikan 13, yaitu hasilnya adalah 91. Kemudian contoh yang keempat adalah dalam kurung 20 dikalikan 18 dikurangi dalam kurung 20 dikali 6 dibagi dalam kurung 4 dikali 9 dikurangi dalam kurung 4 kali 4. Di sini 20 dan 4-nya kita keluarkan terlebih dahulu sama seperti soal-soal sebelumnya. Sehingga 20 per 4, kemudian baru kita kalikan 18 dikurangi 6 dan 9 dikurangi 4. 20 dan 4 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4 sehingga kita peroleh pembilang sama dengan 5 dan penyebut sama dengan 1. Kemudian 18 dibagi 6 itu 18 dikurangi 6 itu sama dengan 12. Sedangkan 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5. Atau kita bisa tulis seperti ini. Sehingga 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 12. Seperti ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.